Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6, kelas 12-6 akan memaparkan hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Asa Anajwa, yang kedua Devi Cahyani Febrianingrum, ketiga Mulan Okta Maisa, keempat Nashwan Arfi Ganendra, yang kelima saya sendiri Nurul Fadilah, dan Rajwa Nadifa. Penelitian ini berjudul Pengaruh Air Beras Terhadap Pertumbuhan Bawang Merah, yang bertujuan untuk mengetahui apakah air beras dapat meningkatkan pertumbuhan bawang merah dan seberapa besar pengaruhnya dibandingkan dengan air biasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi, di sini bawang merah atau Allium CPL adalah salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering digunakan sebagai bahan masakan. Namun, pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kualitas media tanam dan ketersediaan unsur hara. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman secara alami adalah dengan menggunakan pupuk organik. Salah satu bahan yang mudah didapat dan sering terbuang adalah air beras. Air beras mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, serta mineral seperti fosfor dan kalium yang berpotensi mendukung pertumbuhan tanaman. Dari permasalahan ini, kami melakukan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu satu, bagaimana pengaruh air beras terhadap laju pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah yang mencakup tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. Yang kedua, apakah pemberian air beras dapat meningkatkan daya tahan tanaman bawang merah terhadap kondisi lingkungan yang kurang mendukung? Yang ketiga, pada konsentrasi berapa pemberian air beras memberikan dampak terbaik terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah? Yang keempat, apakah pemberian air beras dengan konsentrasi tertentu memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan bawang merah dibandingkan dengan perlakuan lain, misalnya menggunakan air biasa? Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Arfi. Ya, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh air beras terhadap pertumbuhan bawang merah. Lalu selanjutnya ada membandingkan pertumbuhan bawang merah yang disiram menggunakan air beras dengan air biasa. Ya, selanjutnya ada tujuan penelitian selanjutnya ada mengetahui pengaruh air beras terhadap pertumbuhan, mengetahui dosis air beras yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bawang merah. Selanjutnya masih ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengaruh. Menurut Sugiono, pengaruh merupakan suatu keadaan di mana adanya hubungan sebab dan akibat yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada suatu variabel tertentu. Selanjutnya ada yang B, pertumbuhan tanaman. Nomor satu, definisi pertumbuhan. Menurut Kemendiknas tahun 2013, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel dalam ukuran atau volume, dan proses ini terjadi secara progresif dan irreversible yang mencerminkan pertumbuhan protoplasma. Pertumbuhan berarti pertambahan ukuran yang dapat berupa volume, massa, tinggi, dan ukuran lain yang dapat dinyatakan secara numerik atau kuantitatif. Lalu yang kedua ada definisi pertumbuhan tanaman. Sitompul dan Guritno pada tahun 1995 berpendapat bahwa pertumbuhan merupakan proses dalam kehidupan tanaman yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang menentukan hasil tanaman. Lalu masih
Yang nomor tiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari genetika, hormon, metabolisme, struktur anatomi, siklus hidup, dan respon terhadap stres. Yang kedua, dari faktor eksternal, ada cahaya, air dan kelembapan, suhu, tanah, dan nutrisi. Kemudian Lalu, yang ketiga, ada air cucian beras. Air cucian beras adalah limbah rumah tangga yang seringkali terbuang dengan percuma. Air cucian beras berperan sebagai nutrisi karena mengandung vitamin A, C, B1, karbohidrat, fosfor, kalium, magnesium, nitrogen, dan zat besi. Vitamin B1 larut dalam air ketika mencuci beras. Vitamin B1 yang terkandung dalam air bekas cucian beras memiliki peranan di dalam metabolisme. Dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi energi untuk menggerakkan aktivitas di dalam tanam. Vitamin B1 juga berfungsi merangsang pertumbuhan serta metabolisme akar tanaman. Ada juga mineral seperti fosfor dan kalium yang penting dalam pembentukan akar dan daun. Studi lain juga menunjukkan bahwa penggunaan air beras sebagai pupuk cair dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan penyiraman menggunakan air biasa. Hal ini karena air beras mengandung zat organik yang dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga memperkaya unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemudian eh, ada variabel bebas, yaitu faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian ada variabel terikat, yaitu faktor yang diamati atau diukur dalam penelitian. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu faktor yang dijaga agar tetap konstan. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi berdasarkan teori tersebut, eksperimen yang kami lakukan itu terdiri dari yang pertama, tempat dan waktu penelitian dengan tempatnya di ruang kelas 12-6 SMA Negeri 1 Banjarnegara dalam waktu 20 Februari sampai 5 Maret 2025. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang kami gunakan yaitu gelas, paku, korek api, gunting atau pisau. Dan bahan yang kami gunakan adalah tanah, air beras, dan umbi bawang merah. Selanjutnya ada desain penelitian. Jadi eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan dua kelompok perlakuan. Kelompok A, tanaman disiram dengan air beras dalam berbagai konsentrasi. Kelompok B, tanaman disiram dengan air biasa sebagai variabel kontrol. Data pertumbuhan tanaman akan diukur setiap 3 hari sekali. Lalu di sini juga ada desain variabel penelitian. Dengan variabel bebasnya itu adalah bawang merah dengan konsentrasi air beras lebih dari 0%. Variabel terikatnya yaitu pertumbuhan bawang merah. Dan variabel kontrolnya adalah bawang merah dengan konsentrasi air beras lebih dari dengan konsentrasi air beras 0%. Baik, selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan selama 15 hari, kami memperoleh data sebagai berikut. Pertama, tanaman yang disiram dengan air beras mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang disiram dengan air biasa. Kedua, terjadinya peningkatan yang signifikan dalam tinggi tanaman. Yang ketiga, konsentrasi air beras yang lebih pekat memberikan hasil yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa air beras berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bawang merah. Terbukti dari peningkatan tinggi tanamannya dibandingkan dengan penyiraman air biasa, nutrisi dalam air beras berperan sebagai pupuk alami yang mempercepat dan menyehatkan pertumbuhan tanaman. Konsentrasi air beras juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair yang murah dan ramah lingkungan. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan konsentrasi optimal dan dampaknya terhadap ketahanan tanaman. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan hasil penelitian dengan sangat jelas. Dari presentasi tadi, kita dapat memahami bahwa air beras memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan tanaman bawang merah. Penelitian ini juga membuka peluang untuk
eksplorasi lebih lanjut dalam pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai pupuk alami. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam pertanian skala kecil. Dengan ini, presentasi kami mengenai pengaruh air beras terhadap pertumbuhan bawang merah telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah membantu dalam jalannya presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.